itu begitu dahsyat, kiblat lain itu terjadi. Makanya ulama kita mengambil kesimpulan gara-gara Sya'ban selama 17 bulan Rasulullah berdoa dikabulkan di bulan Sya'ban oleh Allah, maka bulan Sya'ban dibuat satu acara namanya Nisfus Sya'ban. Buat apa? Agar doa-doa kita dikabulkan sebagaimana Rasulullah dikabulkan doanya selama 17 bulan. Orang asal ini cuma tahunya bid'ah. Karena emang orang dulu, guru-guru kita kalau ngajar ngaji itu mah nggak pernah jelasin dalil. Lu pokoknya laksanain aja, gitu ya. Tanpa bertanya, tanpa melakukan apapun tentang konfirmasi tentang dalil. Nah orang sekarang apa-apa dalil. Padahal kalau disampaikan dalil ini juga belum tentu dilaksanain. Kita kembali ke persiapan Ramadan. Itu Sya'ban. Jadi Sya'ban itu adalah sesuatu yang istimewa. Dari sejarahnya ada istimewa. Yang kedua, Sya'ban, di bulan Sya'ban itu juga orang-orang Arab jahiliyah dulu Pak, sebelum datang Islam, sebelum Rasulullah datang, itu ternyata bulan-bulannya sudah bulan-bulan hari ini sama. Jadi penamaan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah itu warisan orang-orang Arab jahiliyah. Allah meneruskan itu, dipertahankan itu. Jadi Sya'ban sebetulnya katanya sejarahnya kenapa disebut Sya'ban berasal kata dari Sya'ban, artinya dikelompok-kelompokin. Kenapa dikelompok-kelompokin? Karena dulu orang Arab jahiliyah begitu bulan Sya'ban datang, mereka kumpulin orang-orang, begitu dikumpulin dibikin kelompok-kelompok. Setelah dikelompokin, apa tugas mereka? Mereka sampaikan kita akan kedatangan bulan yang menyeramkan, bulan yang penuh dengan kemarau panjang, namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu dulu identik dengan kemarau panjang, maka mereka diperintahkan untuk kelompok-kelompok mencari mata air, dikumpulin airnya buat persiapan Ramadan datang. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Maka kata guru-guru kita, itu kebiasaan yang baik yang bisa kita terusin. Kenapa? Karena secara maknawi Ramadan juga memang artinya membakar, Pak. Dia itu artinya api yang membara. Kemarau yang panjang buat apa? Membakar dosa-dosa kita. Jadi kita harus berusaha seperti orang Arab jahiliyah, mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang kemarau panjang itu, mencari mata air agar kita bisa tidak kepanasan di bulan Ramadan. Sama kalau kita analogikan, berarti kita perlu menyiapkan air yang banyak, karena Ramadan itu cukup melelahkan. Puasa capek nggak? Wah, apalagi bagi yang bekerja keras, ya kan, yang mengandalkan fisik. Bahkan sampai dikeluarkan hukumnya bagi mereka yang buruh pabrik, buruh jalanan tuh dibolehkan nggak puasa dulu katanya. Itu kan berarti capek lah puasa dulu. Taraweh di sini berapa? 11, masih mending 11. Saya alhamdulillah tahun ini gak banyak dapat yang 23, sebab udah uzur juga. Kalau disuruh mimpin 23, pesennya repot Pak. Ustaz, jangan lama-lama ya. 23 mintanya cepat. Udah gitu saya suruh ceramah juga. Capek banget Pak. Bukan bicara mana bener mana yang paling afdol, bukan. Ini bicara orang sekarang pengennya cepet, pengennya yang instan, tapi pengen dapat banyak. 23 rakaat mintanya cepat, kalau lama ditinggal jamaah Ustaz gitu. Capek banget 23 rakaat. Apalagi harus ceramah juga.
Kita udah kayak dikejar-kejar. Apalagi kalau bilangnya masih anak muda. Kita baru assalamualaikum pertama dia udah sholat. Kita harus bangun lagi. Capek banget. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya, baca Quran, iktikaf, itu sangat melelahkan, butuh air yang banyak. Karena itu kita diminta untuk mempersiapkan datangnya Ramadan agar kita bisa menyiapkan air yang banyak, agar Ramadan kita sambut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu bermakna orang dengan penuh sukarela, dadanya lapang, dengan senang datang tamu agung Ramadan itu kita sambut dengan berlapang dada, tanpa ada apa-apa kecuali kegembiraan, kebahagiaan. Maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Usaha untuk mencapai kebahagiaan menyambut Ramadan hingga kita menciptakan marhaban ya Ramadan namanya tarhib. Jadi kalau ditanya apa sih tarhib itu? Tarhib itu adalah usaha kita untuk bisa mengeluarkan kata-kata marhaban ya Ramadan, untuk bisa menyambut Ramadan dengan berlapang dada. Jadi kata-kata guru-guru saya sih bilang, kalau kita nyanyinya tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba, itu katanya orang belum siap pada Ramadan. Tapi kalau kita nyanyinya Ramadan tiba, itu kita senang. Bedanya di situ. Maka guru saya kalau mengingatkan Ramadan datang, ngecat rumah tuh jangan menjelang Lebaran, kata dia. Ngecat rumah tuh menjelang Ramadan tiba. Itu tandanya kita manfariha. Siapa yang senang dapat Ramadan, datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Walaupun itu hadis diperdebatkan lagi-lagi, tapi kata guru-guru saya, kalau kita dianggap sebagai orang yang bahagia menyambut Ramadan, yang marhaban ya Ramadan, maka beli baju barunya pun sebelum Ramadan. Nah, jadi beli baju Ramadan, beli baju lebarannya di Ramadan. Itu namanya Ramadan tiba, bukan tiba-tiba. Itu kaget bagi yang mau datang. Jadi manfarihat, siapa yang senang datang Ramadan, tanda-tandanya itu salah satunya katanya. Peci baru, sejadah baru, baju gamis baru, buat ngadapin sholat tarawih yang tiap malam kita laksanakan. Dan dalilnya jelas. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kalau bisa datang ke masjid itu pakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Kan ada kisah kan Sya'ban ya kan? Tahu Sya'ban? Rasulullah punya jamaah tetap Sya'ban namanya. Ada di pojok masjid, tiba-tiba nggak datang sholat subuh. Ditungguin sama Nabi sampai siang untuk sholat subuh, nggak datang. Akhirnya Nabi sama jamaah datang, ditanya sampai yang tahu rumahnya, datanglah dia ke Sya'ban. Begitu sampai ke rumah Sya'ban, ternyata Sya'ban sudah meninggal dunia. Besok begitu Pak ya, Sadebi. Besok lihatin jadi imam. Itu salah satu sunnah memang, sunnah. Jadi kalau jadi imam tuh, setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tuh wajib atau bukan wajib, disunnahkan kita menengok ke jamaah kita 180 derajat atau 490 derajat. Jadi boleh ngadep ke sono, boleh juga diutamakan ngadep ke jamaah. Jadi zikirnya dilanjutin sambil lihat jamaah. Diperhatikan mana jamaah kita yang tak hadir, itu sunnah. Maka Rasulullah datang ke rumah Sya'ban, Rasulullah datang lihat dan Sya'ban udah meninggal. Istrinya cerita, ya Rasulullah, nggak ada sesuatu yang menarik kecuali ada 3 teriakan Sya'ban. Salah satu teriakannya sebelum dia meninggal, kenapa bukan yang baru, kata dia. Kenapa bukan yang baru, kata dia. Maka Rasul mengatakan, kenapa bukan yang baru itu adalah Sya'ban datang, dia pakai 2 baju lapis, baju barunya di dalam, pergi sholat subuh nih Pak, pergi sholat subuh. Kalau musim dingin, baju barunya di dalam, baju lamanya, mantel bekasnya di luar. Tiba-tiba dia jalan sholat subuh, ada orang kedinginan, maka mantel bekasnya itu dikasih sama dia, bukan baju yang baru. Maka Allah memperlihatkan ketika dia sakaratul maut, betapa besar pahalanya ngasih baju bekas tuh, ngasih baju bekas.
Kata dia, kenapa bukan baru ya Allah, bukan baru yang saya kasih, pahalanya pasti lebih besar. Kata guru-guru kita, hadis ini juga bermakna penjelasan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau kita mau datang ke masjid, usahakan pakai baju yang paling bagus yang kita punya. Bukan berarti baru, tapi kan otomatis baju yang bagus itu baju yang baru. Jadi besok Ramadan kalau bisa beli bajunya sekarang. Jadi begitu 10 hari terakhir ada diskon 50%, nggak tertarik udah beli baju. Kita fokus ibadah iktikaf. Salah satu juga saya terapkan di BMT saya, Pak. Saya punya BMT, itu gajian THR sudah turun kemarin, Jumat kemarin saya ada THR. Biar apa? Biar mereka fokus ibadah. Saya sampaikan kepada karyawan-karyawan, insya Allah Jumat besok kita THR turun. Jadi buat beli baju, sekarang beli baju. Persiapan Ramadan, siapin sekarang semua. Persiapan Ramadan itu dapur, kasur, dan tempat tidur semua dirapihin. Rumah, nih saya kasih THR-nya, sudah turun. Alhamdulillah. Itu saya biasakan begitu. Jadi benar-benar farihah Ramadan terlihat. Orang kan kalau dapat Ramadan dapat THR seneng nggak? Seneng nggak? Seneng banget. Ya Allah, walaupun begitu Lebaran THR udah habis. Itu bicara tentang tarhib Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan, di mana kita senang hadapin Ramadan, kita bahagia hadapin Ramadan, dan usaha mendapatkan kebahagiaan tadi, tarhib namanya. Nah ini kita lakukan hari ini. Ini baru bicara tarhib. Sampai jam berapa saya? 10 menit lagi, jam 6 ya. Terakhir, ini baru bicara materinya. Tadi baru pembukaan. Kelamaan pembukaan ya. Satu saat Rasulullah SAW berkhutbah, minta orang-orang sahabat kumpul. Kumpullah para sahabat. Rasulullah naik anak tangga. Ini juga jadi salah satu sunnah. Saya lihat beberapa masjid mimbarnya sudah sunnah. Ini baru satu undakan ya. 2 undangan ya. Jadi bikin mimbar untuk khutbah itu salah satu sunnahnya 3 undakan, 3 anak tangga. Maka Rasul ketika dia anak tangga pertama dia mengucapkan amin, anak tangga kedua dia mengucapkan amin, anak tangga ketiga mengucapkan amin. Tapi setelah itu Rasulullah nggak jadi khutbah, turun dia. Sahabat kan bingung. Udah kumpul di depan mimbar, Rasulullah cuma mengucapkan amin, nggak ada khutbah setelah itu. Rasulullah turun lagi dari mimbar. Sahabat kan bingung, nanya, ya Rasul, kenapa sih? Ada apa? Kagak jadi khutbah? Kenapa cuma mengucapkan amin? Maka kata Rasul, Ja'ani Jibrilu alaihi salatu wassalam. Datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Jibril menyampaikan kepada saya doa, dan doanya minta diaminkan. Yang doa Jibril, Sayyidil Malaika, jenderalnya malaikat, yang disebut-sebut Rasulullah punya 14 sayap. Yang Rasul dapat perintah wahyu Iqra, pulang ketakutan. Zammiluni. Kenapa? Dengar suara Jibril yang begitu dahsyat. Cuma dengar suara Jibril, ketakutan Pak Rasulullah. Itu Sayyidil Malaika. Tapi sahabat-sahabat ke Jibril, begitu Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha dia nggak kuat, sayapnya kebakar katanya. Dia berhenti, dia tinggalkan Rasul. Ya Rasul silakan. Itu Sayyidil Malaika Jibril. Maka yang berdoa Jibril, yang aminin Sayyidil Mursalin, Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketika peristiwa Isra Mi'raj diminta Jibril untuk memimpin sholat para nabi dan rasul. Jadi kata para ulama, nggak mungkin doa ini dihalangi satu helai benang pun kecuali doa ini pasti diijabah. Apa doanya? Kata Jibril kepada Rasul, celaka, kata Jibril, bu'adan. Dalam redaksi yang disebut syakiyun. Celaka ya Rasul, celaka, kata Jibril. Seandainya falamma adraka Ramadan, jika ada umatmu bertemu dengan Ramadan, fala
dia akan mendapatkan ampunan Allah Jalla Jalal. Udah 43 tahun saya ketemu Ramadan, tapi nggak dapat ampunan Allah. Maka kata Jibril, celaka. Bu'dan tuh artinya jauh banget, celaka bener gitu. Celakanya 7 kali derajat. Maka kata Jibril, faqultu amin, maka ucapkan amin. Maka Rasul mengucapkan amin. Wah, ini doa serem banget nih Pak. Kita udah puasa tapi didoain Jibril. Kalau sampai kita nggak dapat ampunan, celaka hidup kita Pak. Kenapa? Sebab Ramadan tuh Pak, setiap detiknya dibuka pintu ampunan. Siangnya begitu, subuh sampai maghrib, bersama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dibuka pintu ampunan kalau kita puasa. Malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan malam, menghidupkan malam, salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, witir, maka dia dibukakan pintu ampunan. Kalau 30 hari, 1 bulan penuh datang dibuka pintu ampunan, kita nggak dapat ampunan, maka kata Jibril, celaka. Ini warning buat kita. Warning kedua, kata Rasulullah, kam min shaimin rubban shaimin. Betapa banyak orang puasa, kata Nabi. Wah, orang hari pertama tuh Pak, semangatnya luar biasa. Saya yakin banget ibu-ibu udah nitip sejadah di sini. Sahur aja tuh makanan banyak banget hari pertama tuh. Ya. Jadi puasa pertama tuh semua orang pada berlomba-lomba puasa. Semua puasa. Yang kecil, yang gede, sopir angkot berusaha untuk puasa di hari pertama. Semua orang puasa. Tapi kata Rasul, laisal jaza illa jual atas. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan dahaga. Nah ini dua ini Pak, ingetin kita. Riwayat pertama, jangan sampai kita menjadi bagian dari doanya Jibril. Ketemu Ramadan nggak dapat ampunan. Yang kedua, jangan sampai kita kata Nabi, puasa mau puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lalu gimana caranya biar itu Pak bagian dari itu? Maka kita perlu persiapan yang matang. Persiapan yang matang itu mulai dari mana? Kuatul ilm. Maka yang pertama, pelajarin lagi fikih puasa. Buka-buka lagi. Kalau malas buka baca buku, dengerin YouTube aja dah. Terserah mau ustadz yang suka siapa, Gus Baha, silakan klik fikih puasa Gus Baha. Yang sukanya siapa? Abdul Somad, silakan Abdul Somad. Yang sukanya Adi Dayat, fadhal. Yang sukanya Sabit Basalama, silakan. Khalid Basalama, silakan. Klik fikih puasa siapa terserah. Mau yang lucu-lucu silakan, mau yang serius silakan. Saya suka sekarang lagi nonton tuh salah satu kiai besar di Banten. Saya lupa nama depan siapa. Belakangnya Al-Bantani juga, punya gelar Al-Bantani. Dia tuh ngupas fikih pelan-pelan banget. Jadi kita nikmatin banget. Nanti Bapak silakan buka. Kalau punya buku fikih, alhamdulillah. Di rumah buka lagi apa rukun puasa, apa sunnah puasa, apa syarat puasa, apa yang membatalkan puasa, dan yang paling penting, apa yang membatalkan pahala puasa. Lihat-lihat lagi, yang ngurangin pahala puasa itu apa? Ya. Setelah kuatul ilm, fikihnya dibaca lagi, didengerin lagi, ditonton lagi, maka yang kedua kuatul ruhiyah. Jadi ruhiyahnya dipersiapkan. Ngapain dipersiapkan? Kayak tadi tuh Nabi, puasa banyakin. Kalau bisa dari Rajab kemarin udah puasa tuh. Sholat malamnya diperbanyak. Minta sama Allah agar kira-kira kita ini dikuatin di hari Ramadan. Sebab godaannya Ramadan tuh banyak banget. Saya sama istri udah sepakat nih.
beli baju pokoknya sebelum Ramadan. Begitu akhir Ramadan ada aja yang minta sama istri. Saya tuh kalau diajak belanja udah paling males Pak. Karena orang perempuan tuh kalau belanja tau lah ya. Lihat barangnya 10 macam, beli cuma satu. Muter-muter. Apa cuma istri saya begitu? Sama ya. Makanya saya bilang, udah, udah berangkat aja sama ibu sana, sama anak. Saya kasih duitnya, saya malas ikut-ikutan. Itu Ramadan tuh gitu Bang. Baju udah kebeli, keperluan dapur ada aja yang kurang. Bi, daging kurang. Bi, ini kurang. Aduh, harus ke pasar lagi. Itu begitu-gitunya Pak. Perlu dikompromikan, dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sama orang rumah. Bikin kue, gak usah bikin kue lah sekarang, tinggal beli, banyak bener. Kalau dulu kan orang pengen menikmati Ramadan tuh bikin kue ya. Menjelang Lebaran sibuk bikin kue. Orang-orang itikaf bikin kue. Sekarang nggak usah yang begitu-begitunya Pak. Kemudian kuatul mal dipersiapkan adalah disiapkan harta kita. Minimal Pak, siapin saldo rekening kita. Kalau 2.000 aja sehari dikali 30 berapa nih? 60.000. Sekarang kan ada keris ya. Sini pakai keris kan? Nah, itu. Kalau recehan malu naruh 2.000 Pak. Siapin minimal di saldo rekening kita, di GoPay, di Shopee Pay, di mana siapin 60.000 minimal. Setiap kotak datang scan barcode. Makanya kotak amal di Bandung Masjid saya ada ditaruh barcode juga tuh di sebelah kotak amalnya. Karena mas sekarang begitu, lebih praktis. Kalau dulu saya harus nyiapin recehan tuh, nukerin duit receh 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an. Anak saya kasih 2.000-an, dilatih mereka untuk berinfak. Disiapin tuh Pak recehannya. Jangan sampai nanti begitu sholat tarawih dia lupa, nggak ada duitnya. Jadi anak ada berapa? Siapin. Nih bawa 2.000, nih bawa 5.000. Setiap menjelang tarawih atau sholat subuh, agar mereka terbiasa infak di bulan Ramadan. Kalau nggak pengen repot, siapin saldo, GoPay, Shopee Pay, atau apapun untuk bisa melakukan keris. Kuatul mal. Yang terakhir, kuatul jasad. Kalau bisa menjelang Ramadan ini Pak, makan-makan yang sehat. Jangan makan-makan yang berlebihan. Terutama udah usia 40 ke atas. Ada yang namanya musuh kita bersama, kolesterol ya. Ada lagi asam urat. Ada lagi apa? Gula. Nah, ini hati-hati. Usahakan makan makanan yang sehat. Di mana makanan sehat itu? Kita yang mengatur sendiri. Kelebihan garam, apa namanya sekarang? Hipertensi. Hipertensi itu bahaya Pak. Dia tuh bisa menyebabkan stroke tiba-tiba. Jangan sampai Ramadan datang, stres, hipertensi naik, jadi persiapkan. Bagi yang punya hipertensi, kalau kata dokter suruh minum setiap hari obatnya, siapin obatnya. Bagi yang punya gula, bagi yang punya seluruhnya, apalagi udah sehat, siapin madunya, habatus sauda. Saya punya pengalaman tuh, dulu saya sampai divonis asam urat, itu sampai di angka 7. Saya kalau malam suka kerambut. Saya minum setiap pagi habatus sauda. Sebelum kena apa-apa, menjelang sholat subuh saya minum. Alhamdulillah sekarang asam urat saya. Jadi yang punya asam urat, habatus sauda itu ampun. Minum sebelum kena apa-apa, menjelang sholat subuh minimal 2. Kalau yang suka cair silakan, kalau yang kapsul silakan. Itu penting tuh. Madu tidak kalah penting. Dia akan menguatkan lebih agar kita menghadapi Ramadan yang capek itu penuh dengan stamina. Jadi apalagi madu asli. Madu asli kalau kita bawa ke rumah marah ya rumah. Kuat stamina itu. Kuat stamina. Kuatul ain, kuatul jasad, kuatul mal, ya, kuatul ruh. Ini
mesti kita siapin empat-empatnya agar kita bisa mempersiapkan sedemikian rupa dan Ramadan kita sambut dengan kalimat marhaban ya Allah. Saya kira itu persiapan-persiapan yang kita bisa lakukan. Syukur-syukur apa yang kita persiapkan Allah mudahin. Mudah-mudahan pulang ada rezeki banyak ya Pak ya. Jadi kita fokus ibadah. Mudah-mudahan kita nggak ada sakit sehingga kita bisa fokus ibadah. Mudah-mudahan urusan-urusan kita diberikan jalan keluar terbaik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak lagi direpotkan dengan urusan-urusan duniawi. Kita fokus pada urusan ukhrawi kita, mencapai gelar la'allakum tattaqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bil mu'jizatil Fatihah bil karamatil Fatihah ya Fattah iftah lana abwabal khair abwabas sihah abwabal afiyah abwabal rizqi abwabal barakah abwabal ni'mah wa abwabal jannah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa mubarakan. Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakathirhu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir dan batin bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Masih kepada Ustaz Khairuddin yang sudah menyampaikan kajian tauhid pemohonan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, adalah semua itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa Fathul Majelis. Subhanallah.